Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Modul Ilmu Official Channel. Nah, di dalam video ini kita akan membahas mengenai bab 1, yaitu belajar dari para pahlawan Indonesia. Nah, materi bahasan yang akan kita bahas yaitu tentang teks sejarah. Nah, apakah teks sejarah itu? Teks sejarah ini merupakan teks atau tulisan yang mana ia menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang mengenai suatu kejadian atau kehidupan yang memiliki nilai sejarah. Nah, teks sejarah ini ditulis berdasarkan urutan waktu dan fakta sejarah. Kemudian dalam teks sejarah ini penggunaan kata sambung waktu juga menjadikan ciri khas dari teks sejarah. Jadi biasanya di dalam teks sejarah itu ada kalimat hubung, misalnya di kala itu, kemudian kata penghubung lainnya yang berisikan mengenai waktu. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam teks sejarah ini berisi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, apa ini yaitu peristiwa apa yang sedang diceritakan, kemudian di mana ini menjelaskan tempat atau daerah yang menjadi latar sejarah. Lalu kapan? Kapan itu yaitu waktu terjadinya peristiwa tersebut yang dinyatakan dalam satuan waktu. Contohnya tanggal, hari, bulan, dan tahun. Kemudian siapa? Nah, siapa ini yaitu tokoh atau pelaku dalam peristiwa sejarah tersebut. Kemudian mengapa? Nah, mengapa di sini itu di dalam teks sejarah menjelaskan peristiwa lain sebelum peristiwa yang diceritakan terjadi yang sangat berpengaruh. Jadi, mengapa sih peristiwa itu dapat terjadi begitu? Kemudian bagaimana? Bagaimana di sini menjelaskan terjadinya peristiwa sejarah yang biasanya ditulis berdasarkan urutan waktu. Jadi, harus runtut seperti itu. Kemudian sebenarnya memaknai teks sejarah yang terpenting adalah menangkap pesan moral yang ingin disampaikan kepada kita yang hidup saat ini. Jadi, adanya teks sejarah ini biasanya kan ada poin-poin nilai-nilai penting, misalnya nilai moral ataupun ada makna tersirat yang bisa dijadikan bahan belajar untuk kita yang hidup saat ini. Kemudian pesan moral ini ada yang tertulis dengan jelas dan ada juga yang perlu penyimpulan dari pembaca. Nah, jadi ada yang dituliskan dalam teks tersebut secara gamblang, secara jelas, ada juga yang tersirat. Jadi pembaca dapat menyimpulkan secara sendiri begitu. Kemudian pesan moral yang tidak tertulis ini yang mungkin tidak dapat dipahami oleh sebagian besar pembaca. Jadi hanya beberapa pembaca aja yang bisa memahami makna moral yang tersirat, yang tidak tertulis di dalam teks tersebut. Gitu. Kemudian, umumnya pesan yang disampaikan itu contohnya mengenai kerja keras, kemudian pantang menyerah, sabar, dan jujur. Jadi, pastinya dalam teks sejarah itu mengandung pesan moral atau nilai-nilai yang dapat dijadikan untuk bahan belajar kita. Kemudian, di sini ada aspek kebahasaan dalam teks sejarah. Jadi, kita juga tidak serta-merta langsung menuliskan teks sejarah tersebut. Adapun di sini tata aturan aspek kebahasaannya. Nah, di sini diantaranya itu kata ganti, kemudian kata keterangan, lalu kata kerja dan kata penghubung waktu. Nah, dalam kata ganti ini adalah kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misalnya kata dia, mereka, atau itu, dan lain sebagainya. Jadi, kata ganti misalkan dia di situ disebutkan namanya Maria atau siapa begitu ya. Kemudian kata keterangan. Nah, kata keterangan di sini adalah kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa waktu dan tempat. Misalnya, kemarin, pada saat itu, tahun 1945, dan
di Jakarta, dan lain sebagainya. Jadi kata keterangan yang menunjukkan hal-hal tersebut. Kemudian aspek kebahasaan selanjutnya yaitu kata kerja. Nah, kata kerja di sini adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh seseorang, misalnya membaca, menulis, dan menyapu. Kemudian kata penghubung waktu ini berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan, misalnya ketika, kemudian, lalu, selanjutnya, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini sudah paham? Di sini jadi aspek kebahasaan ada beberapa, yaitu kata ganti, kemudian kata keterangan, kata kerja, dan kata penghubung. Lalu di sini juga ada kata baku dan kata tidak baku. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, kata baku di sini merupakan sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Sesuai dengan KBBI ya tentunya. Nah, kata baku ini sering dipakai pada kalimat yang resmi. Jadi kalimat yang formal seperti itu. Kemudian kata tidak baku di sini yaitu kebalikannya teman-teman. Jadi kata tidak baku di sini merupakan kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, ketidakbakuan suatu kata bukan hanya disebabkan oleh salah penulisan saja, akan tetapi dapat juga disebabkan oleh pengucapan yang salah dan penyusunan suatu kalimat yang tidak benar. Contohnya pada percakapan kita sehari-hari gitu. Jadi kata baku itu tadi kata yang secara resmi dan formal, sedangkan kata tidak baku itu kata yang sebaliknya tadi tidak sesuai dengan KBBI. Contohnya pada kalimat yang diucapkan kita pada kehidupan sehari-hari. Oke, sampai sini sudah paham ya mengenai kata baku dan kata tidak baku. Lanjut. Nah, di sini ada ciri-ciri kata baku dan tidak baku. Kata baku di sini bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Jadi dia tetap ya karena sudah melekat pada pedoman yang tertera dalam KBBI. Sedangkan kata tidak baku ini bentuknya mudah berubah-ubah dipengaruhi oleh zaman atau waktu. Jadi biasanya juga kata tidak baku seperti kata-kata yang sedang ngetren itu dipengaruhi oleh zaman. Nah, gitu ya. Jadi selanjutnya, ciri-ciri kata baku ini tidak terpengaruh bahasa asing ataupun bahasa daerah. Sedangkan kata tidak baku di sini dipengaruhi oleh bahasa daerah dan asing. Jadi biasanya apa yang menyebabkan seorang berbicara mengenai kata tidak baku tersebut biasanya kan dicampur-campur, ada bahasa Indonesia namun dicampur dengan bahasa Jawa misalnya begitu, kemudian bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Sunda atau bahasa-bahasa daerah lainnya. Nah, kemudian kata baku ini cirinya penggunaan sesuai konteks dalam kalimat. Jadi harus sesuai konteks. Sedangkan kata tidak baku ini, bahasa yang digunakan itu merupakan bahasa percakapan sehari-hari. Seperti halnya kita berbicara dengan seseorang, dengan teman, dengan keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian, dalam kata baku ini memiliki arti yang pasti, tidak rancu dan tidak berlebihan karena tadi yang memang sudah ada di dalam pedoman KBBI-nya yang sudah ditetapkan dalam waktu yang sudah lama ya dan tetap seperti itu tidak berubah-ubah. Sedangkan kata tidak baku ini memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Begitu. Sampai sini sudah paham ya? Kita lanjut pada bahasan selanjutnya. Nah, kata baku di sini digunakan untuk apa sih? Nah, kata baku digunakan untuk membuat surat dinas, surat edaran, dan surat resmi lainnya. Kemudian kata baku juga digunakan untuk membuat laporan, membuat karya ilmiah, membuat nota dinas, membuat surat lamaran pekerjaan, kemudian saat musyawarah atau diskusi dengan orang-orang penting, kemudian saat berpidato dan rapat dinas, lalu digunakan juga sebagai surat menyurat antar organisasi, instansi, atau lembaga. Sedangkan di sini ada tabel yang menjelaskan mengenai kata baku dan tidak baku dalam kehidupan sehari-hari. Di sini terdapat beberapa contoh, di antaranya kata baku antre, dan sedangkan kata tidak bakunya itu antri. Sedangkan kita biasa menyebutkan itu bukan antre ya,
tapi antrinya. Nah, di sini juga definisinya sebenarnya sama, hanya berbeda dengan makna, berbeda pengucapannya saja, dan berbeda hurufnya, katanya. Nah, kemudian di sini ada kata baku selanjutnya yaitu bosan. Bosan itu merupakan kata baku, sedangkan kata tidak bakunya itu bosan, bete, dan lain sebagainya. Di sini juga maknanya itu sebenarnya sama. Kemudian di sini juga ada cabai. Sedangkan kita biasa menyebutkan dengan kata cabe, begitu ya. Nah, di sini juga ada ekstrim. Ekstrem itu kata bakunya, sedangkan ekstrim itu kata tidak bakunya. Kemudian di sini juga ada mengapa, namun kita biasa atau sering berbicara kata ini ya, kenapanya ya, bukan mengapa. Jadi tidak terlalu formal banget karena di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini juga terdapat beberapa contoh lainnya, ada frasa, kata tidak bakunya frase, kemudian ada kalau, kata tidak bakunya yang seperti kita sering bicarakan yaitu kalau, kemudian ada ini mual. Nah, mual itu biasanya kita biasa sebut dengan enek. Enek itu tidak baku ya. Nah, di sini juga ada nomor. Kita biasa nyebutnya dengan nomor. Kemudian di sini juga ada omset. Pakainya Z, sedangkan yang tidak bakunya itu pakai S, omset. Gitu. Kemudian zaman, di sini zaman itu kata tidak bakunya memakai huruf C yaitu zaman. Seperti orang Sunda, orang Jawa biasanya menyebutnya zaman begitu. Kemudian di sini juga ada risiko. Risiko itu kata bakunya, sedangkan resiko itu kata tidak bakunya. Ayo kalian jangan sampai salah ini ya, jangan sampai salah paham. Nah ini kan kita biasa nyebutnya resiko, ternyata kata bakunya itu bukan resiko, sedangkan risiko. Ya, oke. Kita lanjut pada kalimat efektif. Nah, setelah kita sudah membahas mengenai kalimat baku, kalimat tidak baku, kita lanjut pada kalimat efektif. Kalimat efektif ini merupakan kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, kalimat efektif harus memenuhi yang pertama yaitu syarat penyusun kalimat, subjek, dan predikat. Kemudian, memperhatikan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu pemilihan kata yang tepat dalam kalimat. Jadi, efektif berarti di sini kalimat yang efisien, tidak berdobel-dobel pemilihan kata yang mempunyai makna yang sama begitu. Contohnya, nah di sini ada contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Nah, kalimat efektif di sini contohnya, diskusi itu membicarakan kelulusan warga belajar paket A. Nah, di sini kalimat tidak efektifnya, dalam diskusi itu membicarakan kelulusan warga belajar paket A. Jadi berbeda di dalam di sini. Sedangkan kalimat efektif ini sebenarnya tidak memerlukan kata keterangan dalamnya ya. Jadi langsung saja diskusi itu begitu. Kemudian di sini juga kalimat efektifnya rumah itu sangat besar. Nah, kalimat tidak efektifnya rumah itu sangat besar sekali. Nah, di sini kan ada kata yang dobelnya. Sangat besar itu sudah menunjukkan makna yang sama dengan sekali di sini. Sangat itu sama saja dengan sekali di sini ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan kata sekalinya. Jadi hanya rumah itu sangat besar. Begitu. Kemudian contoh lainnya, kucing merupakan binatang buas. Nah, kalimat tidak efektifnya, kucing adalah merupakan binatang buas. Nah, di sini juga ada yang double lagi ya, adalah dan merupakan. Jika double kayak gini, kalian harus memilih salah satu saja agar kalimatnya menjadi efektif. Begitu. Kemudian, nah ternyata sudah sampai pada puncak materi. Semoga ilmu yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian presentasi dari saya, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.